Pertama kali Yuan Xia datang ke bar mewah untuk menyelamatkan bosnya, tapi karena kecerobohan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke pelukan Ziki. Melihat dia salah masuk ke kamar mandi pria, dia terkejut bertanya mengapa dia masuk ke sana. Yuan Xia merasa canggung, cepat-cepat berdiri dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar melakukan sesuatu pada Li Zong. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir liar, tetapi Ziki dengan tenang meyakinkannya bahwa dia tidak perlu khawatir karena Li Zong pasti akan hidup kembali segera. Ternyata, sebelumnya Yuan Xia diperintahkan untuk menjemput Ziki di bar, tetapi tanpa diduga dia digoda oleh Li Zong begitu dia tiba. Hal ini membuat Ziki segera mengubah ekspresinya, mengajar pria bernama Canan itu di depan semua orang. Setelah itu, dia menyeretnya ke kamar mandi pria, di mana tidak ada kamera pengawas, untuk memukulnya. Siapa sangka, begitu sampai di sana, Li Zong sudah pingsan. Saat itu, Ziki baru menyadari bahwa minuman itu pasti bermasalah, jadi dia segera menghubungi temannya untuk memeriksa kamera pengawas. Pada saat yang sama, Yuan Xia khawatir tentangnya dan berencana untuk menerobos masuk untuk menghentikannya. Akibatnya, dia secara tidak sengaja jatuh ke pelukan Ziki. Yuan Xia merasa canggung dan segera berdiri. Ketika dia sudah tenang, dia mengambil sebotol anggur merah di belakangnya dan menyiramkannya ke tubuh Ziki, lalu menyuruhnya berpura-pura mabuk untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ketika kembali ke rumah, Ziki yang mabuk terhuyung-huyung ke kamar. Takut bosnya ketiduran, Yuan Xia memutuskan untuk tinggal dan membangunkan Ziki besok pagi. Pada saat yang sama, Lin Yu menelepon Bos Chu, menginformasikan bahwa rencananya gagal. Ternyata, Lin Yu telah memasukkan obat ke dalam anggur Ziki untuk menjatuhkannya sebelum rapat pemegang saham, tetapi tanpa diduga Li Zong yang meminumnya. Bos Chu yang mendengarnya segera meminta Lin Yu untuk menyingkirkan Yuan Xia dan terus memantau Ziki. Sebenarnya, semuanya berada di bawah kendali Ziki. Dia sudah lama mengetahui rencana asistennya. Saat melihat rekaman kamera pengawas, melihat Yuan Xia yang khawatir tentang dirinya, Ziki tidak bisa menahan senyum terharu. Dia dengan hati-hati turun ke bawah, memandang Yuan Xia yang tertidur lelap, matanya penuh kelembutan. Mungkin hanya momen ini yang membuat CEO yang selalu berhati-hati itu merasa bahagia. Melihat kartu pelajar Yuan Xia di tangannya, dia menyadari bahwa dia telah menyukainya. Keesokan paginya, Yuan Xia mengatur waktu untuk membangunkan Ziki, lalu naik ke atas untuk membangunkannya. Karena tidak ada gerakan, dia mendekati pintu untuk menguping. Tepat pada saat itu, Ziki tiba-tiba membuka pintu, menyebabkan dia jatuh ke pelukannya. Meskipun sangat menyukainya, Ziki berpura-pura masih mengantuk. Saat berangkat kerja, Yuan Xia takut merusak mobil bosnya, jadi dia mengundang Ziki untuk naik mobilnya. Ketika sampai di perusahaan, dia berjalan dengan langkah gontai karena lelah. Melihat seorang karyawan wanita, dia segera mendekat untuk menyapa dan berkenalan. Yuan Xia dengan cepat menyela, tidak lupa mengingatkan rekan-rekannya untuk menjauhi Canan yang sudah tua. Selama bekerja, Ziki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil ponselnya untuk melihat asisten kecilnya. Mengetahui AC di perusahaan rusak, agar Yuan Xia bisa duduk di kantornya dan menikmati AC. Dia sengaja menahannya untuk memecahkan kontrak untuknya. Melihat dia memakai sepatu hak tinggi, dia bahkan mengingatkannya untuk duduk saat membaca agar tidak membosankan dan kehilangan cahayanya. Melihat Yuan Xia yang penuh perhatian, perasaan yang sulit diungkapkan muncul di hati Ziki. Tapi dia tidak tahu bahwa pikiran kekanak-kanakannya telah dilihat oleh Yuan Xia. Kemudian, ketika dia tahu dia akan naik bus, Ziki segera mencari cara untuk menghentikannya. Dia beralasan meminta dia untuk mengantarnya pulang, meskipun dia mengatakan bahwa mereka tidak searah. Dia berpikir jika tidak searah, dia bisa mengikuti jalannya. Akhirnya, Yuan Xia tidak punya pilihan selain setuju. Dalam perjalanan, Ziki menemukan rem mobilnya rusak. Dia segera menasihatinya untuk tetap tenang, lalu menyuruhnya mencari jalan yang sepi untuk dilewati. Untuk menghentikan mobil, dia segera menabrakkan mobilnya ke pembatas dan memeluk erat Yuan Xia untuk melindunginya. Setelah itu, dia membawanya ke rumah sakit dan meminta bantuan dokter Xingnan. Setelah melihat Yuan Xia aman, dia baru bisa bernapas lega. Setelah mengantar Yuan Xia pulang, dia berpikir bahwa insiden di bar tempo hari adalah ulah Bos Chu dengan mobilnya. Xingnan berpendapat bahwa Bos Chu tidak berani membunuh Ziki sebelum rapat pemegang saham karena dia memegang surat wasiat ayahnya. Jika Ziki mengalami kecelakaan, 54% saham akan disumbangkan, jadi dia berencana untuk menyakiti Yuan Xia. Ziki menyadari bahwa Bos Chu telah mengetahui kelemahannya, jadi dia mulai khawatir Yuan Xia akan berada dalam bahaya jika berada di sisinya. Untuk melindungi orang yang dicintainya, dia memutuskan untuk memecatnya.
Keesokan paginya, melihat pesan pemecatan, dia sangat bingung dan marah, lalu berlari ke perusahaan untuk menanyakan alasannya. Tapi dia menjawab dengan dingin bahwa sebelumnya dia hampir kehilangan nyawanya karena dia. Dia menawarkan kompensasi, meminta dia untuk segera pergi, bahkan menghinanya dengan mengatakan bahwa dia setuju untuk menjadi asistennya pada awalnya bukan karena uang. Yuan Xia mengira dia hanya orang yang tidak bekerja dengan benar, tetapi pada dasarnya dia tidak jahat. Tetapi tindakannya sekarang membuatnya membenci sampai ke tulang, tidak ingin mengatakan kata-kata lain, dia pergi dengan marah. Namun, saat ini dia pingsan karena hipoglikemia. Ziki segera membawanya ke rumah sakit karena khawatir, menyuruh teman baiknya untuk merawatnya. Hanya ketika dia meninggalkannya di rumah sakit, dia merasa aman. Oleh karena itu, Dr. Xingnan harus memberinya rekam medis palsu. Melihat kata-kata kanker di laporan pemeriksaan, dunianya seperti runtuh. Xingnan menjelaskan bahwa itu adalah hasil dari orang lain, tetapi dia pikir dia hanya menghiburnya. Saat ini, dia menerima telepon dari orang asing, mengingatkannya untuk tidak datang ke hotel mencari Ziki besok, jika tidak akan berbahaya. Namun, Yuan Xia tidak peduli karena sekarang dia tidak punya uang lagi untuk mengobati penyakitnya. Sementara itu, Ziki menemui bos Chu dan menawarkan untuk membeli supercar. Tetapi akuntan di bawah Chu tidak menyetujui pengeluaran itu. Bos Chu berjanji akan membawakan mobil untuknya besok. Ziki bertanya-tanya, perusahaan itu ditinggalkan oleh ayahnya, bukankah uang itu miliknya? Yo Wei memastikan bahwa setelah rapat pemegang saham, Ziki akan mengambil alih perusahaan, maka tidak ada lagi yang berani menghalangi dia untuk menghabiskan uang. Tapi Ziki takut ajalnya tiba. Dia menceritakan bahwa asistennya mengemudi hampir membawanya ke surga, jadi dia sudah memecatnya. Yo Wei yang mendengarnya bertanya-tanya apakah Ziki benar-benar bodoh atau sedang berakting. Asistennya berpikir bahwa bos Chu telah menempatkan Lin Yu di sisinya selama 11 tahun tetapi dia masih tidak menyadarinya. Tapi Yo Wei masih curiga ketika dia melihat Ziki memberikan kompensasi besar kepada Yuan Xia. Malam itu, Ziki terus berpesta pora. Tepat pada saat itu, Yuan Xia tiba-tiba datang untuk menuntut kembali uang kompensasi pemecatannya. Untuk melindungi gadis yang dicintainya, Ziki dengan kejam mendorongnya ke kolam renang dan mempermalukannya di depan semua orang. Ketika dia menjelaskan bahwa dia menderita kanker pankreas dan sangat membutuhkan uang, dia berharap dia bisa memberikan kompensasi gajinya. Namun, Ziki menolak mentah-mentah, tidak percaya padanya. Bahkan, dia memaksanya untuk minum di depan semua orang. Karena itu, Ziki berpura-pura memilihnya, tetapi sebenarnya dia sudah menunggu sangat lama untuk bertemu kembali dengan gadis kecil itu. Yuan Xia menghabiskan sebotol anggur, tetapi Ziki mengatakan dia tidak punya uang. Dia menamparnya dengan marah, mengakui bahwa menjadi asistennya adalah hal yang paling dia sesali. Gelarnya hanya digunakan untuk menerjemahkan komik, menggoda gadis untuknya. Dia pernah berpikir dia sedikit ceroboh tetapi tidak sampai seburuk itu. Tidak seperti orang-orang yang lahir dengan sendok emas dan meremehkan orang lain. Jika waktu bisa kembali, dia berharap tidak akan pernah bertemu dengannya. Melihat punggungnya yang putus asa menghilang, hatinya hancur. Tapi karena cinta, dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk melindunginya. Setelah itu, dia kembali bersikap ceria lalu mencari alasan untuk pergi dengan berpura-pura mencoba supercar baru. Semua tindakan Ziki dilaporkan oleh Lin Yu kepada Yo Wei. Dia meminta Lin Yu untuk mengawasi apakah Ziki pergi mengunjungi Yuan Xia. Saat ini, dia menelepon Xingnan untuk meminta dia menyiapkan sedikit teh jahe untuknya. Takut Yo Wei akan memperhatikan Yuan Xia setelah kejadian barusan, dia memutuskan untuk berterus terang dengannya. Melihat Lin Yu mengikutinya, Ziki segera memblokir jalannya, berniat untuk memukulnya. Tepat pada saat itu, Yo Wei menelepon. Ziki segera mempertanyakan mengapa dia peduli dengan urusannya dan Yuan Xia. Yo Wei segera berbalik, dia mengingatkan Ziki bahwa setelah rapat pemegang saham, tidak akan ada lagi surat wasiat ayahnya. Dia juga mengungkapkan bahwa kematian ayahnya bukanlah kecelakaan. Hal ini membuat Ziki langsung tegang. Yo Wei juga mengajaknya bertemu di klub Delin. Setelah itu, dia memanggil Chen Ba untuk menyiapkan kontrak pengalihan saham, memastikan Ziki akan patuh. Sementara itu, telepon lama berdering, mengingatkan Yuan Xia bahwa dia tidak sakit. Agar dia percaya, dia juga mengungkapkan hasil undian lotre malam ini, ketika dia hendak menyebutkan tentang klub Delin, ponselnya mati. Tepat pada saat itu,
Xingnan masuk dan mengingatkannya untuk mencabut gigi bungsu. Yuan Xia bertanya-tanya mengapa tidak mengobati kankernya terlebih dahulu, tidak bisa mengungkapkan rahasianya, dia mengelak dan pergi. Dia mengancam jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya, dia akan mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki etika profesional. Xingnan harus mengungkapkan kebenaran, dia menjelaskan bahwa dia menahannya di rumah sakit karena itu demi kebaikannya. Setelah itu, dia membiarkannya membaca pesan yang ditinggalkan oleh Ziki, yang menyuruhnya untuk merawat Yuan Xia. Meskipun tidak tahu alasan Ziki menahannya, Yuan Xia tetap meminta untuk keluar dari rumah sakit. Xingnan tidak punya pilihan lain, dia harus mengirim pesan untuk memberitahu Ziki. Sementara itu, Yuan Xia pulang ke rumah lalu pergi ke warung bibisan untuk makan pangsit. Melihat TV mengiklankan hasil undian lotera, dia segera berlari untuk membeli tiket dengan nomor yang sama dengan yang disebutkan oleh orang di telepon. Pada saat yang sama, Ziki juga datang menemui Yo Wei sendirian seperti yang dijanjikan. Siapa sangka Chen Ba memaksanya untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, Yuan Xia melihat hasil undian lotera, melihat dirinya memenangkan hadiah utama, dia sangat senang. Tapi segera setelah itu, dia menyadari bahwa semua perkataan pria itu benar. Mengingat dia pernah menyebut Klub Delin, dia menyadari bahwa Ziki mungkin dalam bahaya. Yuan Xia khawatir, segera mengendarai sepeda listrik ke Klub Delin dan melihat Ziki sedang dikuasai oleh sekelompok berandal. Tanpa memedulikan keselamatannya sendiri, dia menerobos masuk untuk menyelamatkan Ziki. Tapi belum sempat pergi jauh, keduanya sudah disusul oleh penjaga. Menghadapi musuh, Ziki segera melawan mereka untuk melindungi Yuan Xia. Tepat pada saat itu, mata-mata Ziki tiba tepat waktu. Dia segera menarik Yuan Xia untuk lari duluan. Melihat sebuah mobil di dekatnya, dia menyuruh Yuan Xia untuk naik lalu keduanya melarikan diri. Setelah menempuh jarak tertentu, mereka dihentikan oleh Chen Ba. Ternyata dia adalah orang yang ditanam Ziki untuk memantau Yo Wei. Di sisi lain, Xingnan diminta oleh Ziki untuk menjemput Nining. Kembali ke rumah, Ziki tidak lagi berakting dan secara proaktif mengakui semuanya. Yo Wei lah yang selalu mengintai seperti harimau lapar untuk merebut saham. Oleh karena itu, sebelum secara resmi menerima saham, dia harus memainkan peran sebagai anak laki-laki yang suka berpesta pora agar dia lengah. Siapa sangka, dia malah menargetkan Yuan Xia. Saat ini, dia baru menyadari bahwa dia sengaja memecatnya agar tidak melibatkan dirinya. Tapi dia bertanya-tanya mengapa ketika mobilnya rusak, dia bertindak berlawanan dengan insting, mengemudi lurus ke pagar. Menurut film Gung Dou, Yuan Xia menebak dia memanfaatkannya untuk mengelabui Yo Wei. Ziki buru-buru membela diri, tetapi Yuan Xia mengabaikannya, karena dia masih bertanya-tanya mengapa dia masih datang ke janji malam ini meskipun dia tahu Yo Wei akan melakukan trik. Ziki menjelaskan, jika dia tidak datang, dia takut dia akan menyakiti orang yang paling penting baginya. Tapi Yuan Xia salah paham, mengira orang penting itu adalah Xingnan. Ziki mengumpulkan semua keberaniannya, mengungkapkan perasaannya untuknya, dia melakukan segalanya juga untuknya. Namun, Yuan Xia menyatakan bahwa dia tidak akan tertipu oleh triknya. Dia membual bahwa dia baru saja memenangkan lotera, tetapi tiketnya robek karena dia ingin menyelamatkannya. Ziki teringat pesan dari Yuan Xia untuk tidak menyerah pada dirinya sendiri, yang telah menyelamatkannya. Semangkuk mie dan sosok mungilnya adalah apa yang membawanya keluar dari kabut untuk menyambut matahari. Ziki menyatakan bahwa dia akan memberikan kompensasi atas tiket lotera Yuan Xia, tetapi setelah dibersihkan, dia hanya memiliki setumpuk uang. Dia berjanji akan memberikan kompensasi lebih lanjut setelah pertemuan pemegang saham besok. Kemudian, dia memintanya untuk melakukan sesuatu yang besar dengannya. Pagi-pagi sekali, Yuan Xia berpakaian dan menemani Ziki ke perusahaan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham. Saat ini, Yo Wei dengan percaya diri berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Ziki kali ini. Tak disangka, Ziki sudah siap, dan langsung mempublikasikan video penggelapan dana Yo Wei di rapat umum pemegang saham. Melihat video itu, Yo Wei benar-benar terpana. Saat itu, Ziki muncul dan mengungkap semua konspirasi Yo Wei di depan semua orang. Dia mengungkapkan bahwa Chen Ba dan pemegang saham lainnya sebenarnya hanya mengikuti surat wasiat ayahnya, membantunya membersihkan organisasi. Dia juga telah mengumpulkan bukti lengkap penyalahgunaan dana dan perampasan aset perusahaan oleh Yo Wei. Setelah itu, Ziki menunjuk Yuan Ning sebagai penanggung jawab pekerjaan promosi, dan Yuan Xia diangkat sebagai direktur hubungan masyarakat. Melihat ini, Yo Wei menjadi marah. Ziki mengatakan bahwa dia sudah lama menemukan bahwa panggilan terakhir sebelum ayahnya mengalami kecelakaan berasal dari Yo Wei sendiri. Dalam kemarahan,
Yowei mengancam bahwa suatu hari dia akan membuat Ziki kehilangan segalanya. Menghadapi ancamannya, Ziki tidak gentar dan langsung memanggil satpam. Akhirnya, semuanya bisa ditutup untuk sementara waktu. Namun, Ziki masih khawatir Yowei menyembunyikan sesuatu. Xingnan langsung mengolok-oloknya agar tidak khawatir berlebihan, tetapi harus peduli pada orang di sampingnya, bahkan mengambil inisiatif untuk mengajari Ziki cara merayu Yuanxia. Dia mengatakan langkah pertama adalah curhat saat mabuk, menggunakan kartu emosional untuk mendapatkan simpati Yuanxia. Dengan begitu, ketika dia mendengarnya, dia akan merasa sedih sekaligus terharu. Langkah terpenting adalah menciptakan kesempatan untuk saling memandang dengan penuh gairah, dengan berani mengungkapkan perasaan mereka. Kata-kata ini tidak terlalu logis, tetapi juga membuat Ziki menyadari bahwa dia tidak bisa terus memutuskan untuk Yuanxia. Dia percaya bahwa Yuanxia pasti akan mengingat siapa dia. Saat itu, dia menerima telepon dari asistennya, melaporkan bahwa Yowei telah diculik dalam perjalanan ke kantor polisi. Ternyata masih ada dalang di baliknya. Dia segera mengirim Yuanning untuk menyelidiki kekuatan di belakangnya, sementara dia sendiri secara proaktif mencari Yuanxia untuk meminta pendapatnya. Siapa sangka, Yuanxia dengan tegas meminta untuk berhenti dari pekerjaannya. Dia mengatakan bahwa promosinya menjadi manajer hubungan masyarakat, apakah itu karena niat baik, mentalitas kompensasi, atau pemecatan sewenang-wenang sebelumnya karena alasan perlindungan, dia tidak bisa menerimanya. Mendengar itu, Ziki tidak lagi memaksanya, dan secara proaktif meminta maaf kepada Yuanxia atas tindakan kekanak-kanakannya sebelumnya. Keduanya sepakat untuk melupakan semua dendam sebelumnya. Sebelum dia pergi, dia mengingatkannya bahwa Yowei telah melarikan diri, dan dia harus berhati-hati. Sesampainya di rumah, Yuanxia mendengar berita bahwa menantu bibisan baru saja melahirkan seorang bayi. Setelah itu, dia menerima telepon dari orang asing. Orang ini mengalihkan panggilan ke bibisannya memintanya untuk pulang dan mengunjungi cucu perempuannya yang berusia 1 tahun. Ternyata, pria itu adalah Ziki dari tahun 2025, dan ponsel di tangannya adalah perangkat yang menghubungkan dua dunia, tetapi hanya bisa menelepon sekali setiap hari. Dia menyembunyikan namanya, hanya berpesan kepada Yuanxia bahwa dia sama sekali tidak boleh berhenti dari pekerjaannya di MU, dan tidak boleh menjauh dari Ziki, jika tidak dia akan dalam bahaya. Sebelum Yuanxia sempat bertanya, telepon dua dunia itu secara otomatis terputus. Ketika dia menelepon kembali, dia menerima pemberitahuan bahwa nomor telepon itu tidak ada, yang membuat Yuanxia merasa ragu. Namun keesokan harinya, dia tetap memutuskan untuk mengikuti petunjuk pria itu, secara proaktif menemani Ziki untuk berpartisipasi dalam program wawancara, yang membuat Ziki sangat senang. Dia juga mengikuti sarannya, mengubah citra Playboy sebelumnya, menggunakan cara ini untuk mengubah persepsi publik tentang perusahaan. Setelah itu, pers melaporkan bahwa Ziki secara resmi menjadi ketua grup MU. Dia mengatakan akan fokus pada penelitian dan pengembangan teknologi komunikasi kuantum, melampaui batas ruang waktu. Untuk membangun citra yang membumi, Ziki juga mengajak Yuanxia untuk melihat pohon-pohon hijau dan ikan hias. Setelah itu, dia memintanya untuk melihat burung ini untuk melihat apakah dia mengingat sesuatu. Yuanxia melihatnya persis seperti jiwa puitis bosnya. Dia memintanya untuk berpose dengan burung itu untuk mengambil foto, untuk mendapatkan lebih banyak materi. Setelah itu, Yuanxia meminta untuk pulang lebih awal. Ziki diam-diam mengikutinya, bertanya-tanya mengapa Yuanxia tidak mengingat burung beo dari masa kecilnya. Xingnan berpikir bahwa semua burung beo di dunia ini sama. Saat itu, Ziki melihat Yuanxia bertemu dengan seorang pria yang merupakan teman kencannya dan juga seorang karyawan MU. Dia mengaku bahwa dia mencintai seorang gadis tetapi orang tuanya tidak setuju, jadi dia datang untuk kencan buta untuk meminta Yuanxia berakting dengannya. Melihat itu, Ziki mencela saingannya. Xingnan menyarankan agar dia terus terang mengatakan identitas aslinya, jangan terus pasif dan melompat-lompat. Ziki sengaja berjalan melewati meja Yuanxia untuk menarik perhatian. Tak disangka, dia mengiriminya pesan untuk mengingatkannya agar memakai kacamata, agar tidak menimbulkan masalah bagi Departemen Hubungan Masyarakat. Saat ini, Xingnan telah menyelidiki identitas orang yang memfitnah Ziki. Ziki memutuskan untuk menemukan cara agar Yuanxia mengubah pandangannya tentang dia. Malam itu, ketika dia sampai di rumah, Ziki melihat papan nama Yuanxia. Dia ingat ketika dia pernah meminta bantuannya karena diganggu. Setelah melarikan diri dari gerombolan, dia memperkenalkan dirinya sebagai tetangga di lantai bawah. Mengetahui bahwa dia adalah putra Paman Heng, dia memanggilnya kakak kecil. Kembali ke masa sekarang, Ziki duduk tertegun,
bertanya-tanya dalam hati apakah dia benar-benar melupakannya. Di ruang waktu masa depan, Ziki tiba-tiba memiliki ingatan Ziki tahun 2024. Dia sangat gembira karena akhirnya sejarah bisa berubah. Sementara itu, Ziki tahun 2024 membaca berita skandalnya yang hidup boros di masa lalu. Yuan-Xia berpikir bahwa seseorang sengaja menargetkannya. Dia menyarankan agar dia bertemu dengan dua gadis yang disebutkan dalam rumor tersebut. Sebelum Yuan-Xia datang, Ziki memberitahu Sisi dan Bibi untuk menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki hubungan yang ambigu dengannya. Tak disangka, saat itu, putri kaya Silin datang menemui Ziki setelah 2 tahun di luar negeri. Dia melemparkan uang agar Bibi dan Sisi keluar dari pandangannya. Ziki menyarankan agar Silin tidak membuang waktu bersamanya. Namun, dia menegaskan bahwa Ziki adalah miliknya. Ziki segera menolak dan membual bahwa dia sudah punya pacar, tetapi Silin tidak percaya. Tak disangka, detik berikutnya, Yuan-Xia tiba-tiba muncul, menjelaskan bahwa dia terlambat karena macet, dan juga menyiratkan bahwa ada orang luar di sana. Memahami maksud Yuan-Xia, Ziki bekerja sama dengannya dalam akting. Meskipun keduanya mencoba menunjukkan kasih sayang, Silin masih tidak percaya dan juga mengkritik bahwa aktris yang Ziki cari tidak cukup layak, sehingga dia tidak mampu membeli sepasang sepatu yang pantas. Tak disangka, dia dengan cerdik diredakan oleh Yuan-Xia, yang mengatakan bahwa dia sedikit tahayul, memberikan sepatu berarti memberikan orang yang memakainya, tidak beruntung. Ziki memperkenalkan Yuan-Xia sebagai asistennya. Mereka takut akan rumor, jadi mereka belum mengumumkan hubungan mereka di perusahaan. Mendengar Hailin mengundang mereka ke pestanya, Ziki mengambil kesempatan untuk setuju. Saat pergi, Yuan-Xia menjelaskan bahwa awalnya dia mengundang seorang aktris untuk berperan sebagai calon istri Ziki. Tapi dia tiba-tiba sibuk, jadi Yuan-Xia harus menggantikannya. Mengetahui bahwa Silin adalah seorang seniman biola, dan ayahnya adalah kepala dana investasi, Yuan-Xia menyarankan agar dia berkencan dengannya untuk meluruskan rumor tersebut. Ziki tidak menerima, dan juga mengingatkan Yuan-Xia bahwa dia harus bertanggung jawab karena telah menerima suaminya sebagai pacar. Selain itu, dia ingin datang ke pesta karena dia mengincar dana investasi ayah Silin. Setelah itu, dia mengajak Yuan-Xia untuk mencoba pakaian untuk persiapan pesta yang akan datang. Dia mencoba banyak pakaian tetapi Ziki tidak menyukainya. Ketika dia muncul dengan gaun baru, dirinya benar-benar berubah. Gaun putih panjang semakin menonjolkan kecantikan Yuan-Xia. Ziki melihatnya dengan tertegun. Sampai Yuan-Xia mengingatkannya, dia baru sadar dan langsung membayarnya. Ketika dia tahu jumlah yang harus dibayar, Yuan-Xia dengan tegas meminta untuk pindah ke toko lain karena jumlah ini melebihi anggarannya. Tapi Ziki tidak peduli, langsung maju untuk melepaskan mata di gaun itu, membuat Yuan-Xia terkejut dan mundur. Kontak dekat ini membuat Yuan-Xia bergetar. Ziki memuji bahwa gaun dan sepatu hak tinggi sangat cocok untuknya. Namun, mendengar sepatu hak tinggi, Ziki teringat bahwa Yuan-Xia pernah berkata bahwa memberikan sepatu berarti memberikan orang yang memakainya. Dia tidak ingin Yuan-Xia menjauh darinya, jadi dia menggunakan alasan melebihi anggaran, berkeras mengembalikan sepatu hak tinggi agar Yuan-Xia memakai sepatu olahraga putih sebelumnya. Dia dengan lembut mengganti sepatu Yuan-Xia, mengatakan kepadanya bahwa sangat melelahkan memakai sepatu hak tinggi untuk berlari naik turun bekerja. Setelah itu, dia mengajak Yuan-Xia ke pesta koktail, tetapi tak disangka dia dihina oleh seorang gadis jahat yang berpikir bahwa dia menggunakan Ziki untuk menemukan cara untuk masuk ke lingkaran orang kaya. Ziki segera berbicara untuk membela Yuan-Xia di depan semua orang, mengakui bahwa selain keberuntungan karena memiliki latar belakang yang baik, dia tidak memiliki keunggulan yang menonjol. Dia juga menunjukkan bahwa kritik terhadap Yuan-Xia sama sekali tidak berdasar, dan pada saat yang sama menekankan bahwa Yuan-Xia telah berjuang sendiri untuk mencari nafkah, sangat berbeda dengan orang-orang yang hanya tahu cara hidup bergantung. Dia juga mengungkapkan keinginannya bahwa jika Yuan-Xia benar-benar menyukainya karena uang, dia akan merasa kurang tertekan, tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Dia mengakui bahwa dalam hubungan ini, orang yang harus berjuang untuk maju adalah dirinya. Ziki telah menunjukkan keberaniannya untuk melindungi pacarnya sampai batas terakhir, membuat Silin, yang selalu diam-diam menyukainya, merasa sangat kecewa, dan juga membuat orang-orang yang baru saja bergosip terdiam. Kemudian dia menyatakan di depan semua orang bahwa Yuan-Xia adalah pacarnya. Setelah berbicara, dia membawanya pergi. Ziki juga meminta maaf kepada Yuan-Xia atas hal-hal yang telah terjadi sebelumnya. Dia tidak menyalahkan dan telah memaafkan semuanya. Di sisi ini, Silin mengeluh kepada ayahnya bahwa Ziki sudah punya pacar. Saat itu, Ziki datang untuk menyapa Sikun, dan Silin pergi menemui Yuan-Xia. Seorang gadis datang dan meminta Yuan-Xia untuk mengambil foto, tetapi sikapnya sangat arogan,
dan dia bahkan menyuruh Yuan Xia berlutut untuk mengambil foto. Yuan Xia hendak bereaksi, tetapi Si Lin sudah menggantikannya untuk memperingatkan gadis itu. Ketika dia pergi, Si Lin mengakui bahwa dia menyukai Ziki, tetapi sangat membenci taktik murahan. Dia menyatakan bahwa dia akan memenangkan hati Ziki dengan cara yang adil. Saat itu Yuan Xia menerima telepon dari Ziki dari ruang waktu ganda. Yuan Xia mengungkapkan bahwa dia berada di hotel di tepi danau. Ziki dari tahun 2025 memberitahunya untuk segera meninggalkan hotel. Tahun itu, Yuan Xia mengalami kecelakaan di hotel ini pada hari ini. Dan esensi dirinya sangat mungkin terkait dengan ponsel dua dunia. Dia juga berpesan padanya untuk tidak pernah membicarakan ponsel dua dunia dengan siapapun. Karena takut akan hal buruk, Yuan Xia memutuskan untuk meninggalkan hotel dan kembali ke mobil untuk menunggu Ziki. Tapi dia menelepon Ziki beberapa kali dan tidak berhasil. Saat itu, dia melihat Yo Wei bersembunyi di pintu hotel. Khawatir dia akan menyebabkan masalah bagi Ziki. Yuan Xia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan mengikuti secara diam-diam. Tak disangka, dia pingsan oleh Yo Wei. Saat ini, Ziki baru saja menyelesaikan pertemuan, melihat pesan Yuan Xia, tetapi tidak bisa menghubunginya. Saat itu, pelayan datang untuk memberikan souvenir kepada mereka berdua. Dia baru tahu dari pelayan bahwa Yuan Xia masih di hotel. Di sisi ini, Yo Wei yang kehilangan akal sehatnya telah melemparkan Yuan Xia ke kolam renang, lalu melarikan diri. Untungnya, pada saat kritis, Ziki datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Ziki dari tahun 2025 berpikir sejarah bisa berubah, dan dengan gembira pergi mencari Yuan Xia. Namun Xingnan dan Yuan Ning mengatakan bahwa dia telah meninggal 1 tahun yang lalu karena kecelakaan di rumah setahun sebelumnya. Mendengar itu, Ziki sangat panik karena hanya tersisa 2 jam lagi sebelum waktu kecelakaan Yuan Xia. Kembali ke tahun 2024, Ziki membawa Yuan Xia ke rumah sakit. Yuan Ning datang menjenguk dan di dalam Yuan Xia menonton video Ziki mempertaruhkan nyawanya untuk melompat dan menyelamatkannya. Yuan Ning mengatakan bahwa kamera di sekitar kolam renang semuanya rusak. Yuan Xia menceritakan bahwa Yo Wei telah melakukan trik. Dia meminta Yuan Ning untuk mengambil mobil Ziki untuk mengambil kembali ponselnya. Bertemu dengan Xingnan, Yuan Ning menggunakan taktik wanita cantik untuk menipunya agar mengambil mobil untuk Ziki. Sementara dia mencuri mobilnya. Di mobil Ziki, Xingnan mendengar dering telepon. Dia menekan tombol jawab dan ekspresinya langsung berubah. Ketika sadar, melihat video Ziki mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya di ponsel Yuan Ning, Yuan Xia sangat terharu. Tapi jarak antara gadis miskin dan seorang CEO membuatnya tidak berani berharap apa-apa. Baru saja mengantar Yuan Xia pulang, Ziki menerima telepon dari seorang teman, memberitahu bahwa teman Yuan Xia telah menelepon, dan mendesak untuk tidak membiarkannya pulang karena ada orang berbahaya yang mengancam. Ketika Ziki lari keluar untuk mencari, sosok orang asing itu sudah lama menghilang. Melihat kamar Yuan Xia dirusak, dia khawatir akan keselamatannya dan mengusulkan dia pindah ke vilanya. Sementara itu, Ziki mengantar Yuan Xia pulang. Dia bertanya mengapa dia kembali ke hotel. Yuan Xia menjelaskan bahwa dia takut dia dalam bahaya. Tepat pada saat itu, Ziki menerima telepon dari Xingnan yang mengingatkannya untuk menyuruhnya tidak pulang. Baru saja selesai bicara, Ziki melihat sosok bayangan. Dia langsung mengejarnya, tetapi dia sudah lari. Untuk keselamatannya, Ziki membawa Yuan Xia untuk tinggal sementara di rumahnya. Xingnan mengembalikan mobil ke Ziki. Yuan Xia mengambil teleponnya dan bertanya kepada Xingnan apa yang dikatakan temannya. Xingnan teringat dia menyuruhnya menelepon Yuan Xia pulang. Jika tidak seluruh dunia akan tahu bahwa dia tidak pernah merasakan cinta. Setelah Yuan Xia masuk ke dalam rumah, Ziki mengusir Xingnan pulang agar dia bisa berdua saja dengan Yuan Xia. Yuan Xia bertanya kepada Ziki apakah dia punya pembersih. Ziki mengatakan rumahnya tidak memiliki barang-barang wanita. 11 dan bibinya adalah aktor. Setelah menangkap Yo Wei mereka akan selesai bekerja. Ziki menghela napas lega karena akhirnya dia berhasil menjelaskan kepada Yuan Xia. Dia menelepon Xingnan untuk meminta saran tentang hidup bersama Yuan Xia. Xingnan menyarankan dia harus memilih ruang yang tertutup, lalu dengan lembut meniup telinga Yuan Xia dan bertanya apakah dia menyukainya. Meskipun tidak mengerti arti sebenarnya, Ziki tetap mencoba melakukannya. Akibatnya, Yuan Xia terkejut, dan telur di tangannya jatuh ke tanah. Saat makan malam, Yuan Xia berkata akan berbagi giliran memasak. Ziki mengatakan keluarganya tidak membiarkan wanita masuk dapur. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan keahlian memasaknya di rumah. Yuan Xia bertanya-tanya mengapa dia adalah orang pertama yang menginap di rumahnya. Dia teringat saat kecil, dia sering tinggal di rumahnya untuk menghindari para penagih hutang.
Ziki mengatakan Yuan Xia bukan orang pertama, tapi dia satu-satunya. Yuan Xia juga berterima kasih kepada Ziki karena selalu melindunginya. Saat mandi, Ziki berlatih lagi metode dari Xingnan, tetapi tanpa sengaja menyalakan keran air langsung ke wajahnya. Dia diam-diam mengutuk Xingnan sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Setelah mandi, Yuan Ning mengirim video Yo Wei mendorong Yuan Xia ke kolam. Dia mengatakan Yo Wei membuat janji untuk bertemu seseorang di hotel, tetapi orang itu tidak datang. Dalam ruang dan waktu ganda, Ziki diselidiki oleh polisi karena dicurigai terkait kematian Yuan Xia. Dia berpikir bahwa gangguan telepon dari ruang dan waktu membuat masa depan muncul, hingga menjadi hal yang tidak terduga. Kembali ke masa sekarang, agar Yuan Xia ingat siapa dia, Ziki tanpa malu-malu meminta untuk menjadi sopirnya. Siapa sangka Yuan Xia memintanya untuk mengantarnya ke kolam renang tempat dia jatuh ke air terakhir kali. Ini membuat Ziki langsung tegang. Mengetahui Ziki takut dia terobsesi dengan air, dia menegaskan bahwa dia tidak lemah. Dia ingin belajar berenang untuk membela diri. Karena Yo Wei belum tertangkap, dia tidak ingin Ziki khawatir lebih jauh. Dia juga mengatakan telah mengundang pelatih renang dan ketika Ziki tahu itu adalah seorang pria, dia langsung menyebut dirinya pelatih dan pergi berganti pakaian, menunjukkan kecemburuannya dengan jelas. Mereka belajar berenang seperti pasangan kekasih. Melihat pemandangan yang indah, fotografer hotel meminta izin mereka untuk mengambil beberapa foto pasangan kekasih. Ziki beralasan berakting untuk 11 lin agar Yuan Xia setuju, lalu dia meminjam properti untuk bersiap-siap. Ketika bertemu 11 lin, mereka pamer sedang kencan foto pasangan. 11 lin tidak peduli karena dia ingin menjadi orang terakhir yang memiliki Ziki. Setelah itu, Ziki dan Yuan Xia mengambil foto pernikahan bersama. Namun, saat sedang memilih foto, mereka kebetulan bertemu Pei Shen, rekan kerja Yuan Xia di perusahaan cabang. Yuan Xia terkejut bertanya mengapa dia ada di sini. Tetapi sebelum Pei Shen menjawab, Ziki buru-buru memotong, menyatakan bahwa mereka sedang berkencan. Menyadari niat buruk Pei Shen, Ziki segera mengajak Yuan Xia pergi. Tanpa diduga, ketika masuk ke kamar, keduanya menemukan itu adalah kamar ganda, membuat Yuan Xia sangat malu. Pada saat ini, 11 lin muncul, sengaja membawa makanan ringan larut malam. Tapi Ziki tepat waktu menunjukkan keintiman dengan Yuan Xia untuk melindungi identitas pasangan palsu mereka. Meskipun demikian, 11 lin tidak menyerah, terus mencari cara untuk merusak dengan membawa makanan dan mengganti bunga untuk memisahkan mereka. Akibatnya, tindakan kekanak-kanakan ini membuat Yuan Xia sangat kesal. Saat ini, Yuan Xia menyadari ada 3 serangga di kepala tempat tidur. Dia langsung mendapat ide, tindakan ini membuat Ziki bingung, bahkan mengatakan bahwa dia melompati tahap. Yuan Xia menenangkan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membuat 11 lin menyerah. Setelah itu, Yuan Xia menghubungi resepsionis, meminta untuk membawa banyak 3 serangga, untuk menciptakan adegan palsu agar 11 lin salah paham. Harus dikatakan bahwa trik ini benar-benar berhasil, melihat pelayan membawa 3 serangga untuk mereka berdua, 11 lin sangat marah. Kembali ke perusahaan, Yuan Xia memberitahu Ziki untuk menunggunya naik lebih dulu, untuk menghindari gosip dari rekan kerja. Saat rapat, Ziki mengumumkan telah berhasil bernegosiasi dengan dana investasi sehingga proyek media kuantum resmi dimulai. Tepat pukul 12 siang, Yuan Xia keluar menunggu telepon dari orang asing. Tepat pada saat itu, dia menerima pesan dari Pei Shen untuk bertemu. Tidak melihat telepon dari orang asing, Yuan Xia teringat saat di hotel dia mencium bau bunga lonceng di tubuh Yodi. Saat rumahnya dibongkar, dia juga mencium bau yang sama. Dia menduga bahwa dia pasti sedang mencari ponsel 2 dunia. Saat ini, Ziki baru saja tiba. Khawatir ponselnya ketahuan, dia buru-buru menyembunyikannya. Sayangnya dia memecahkan gelas air sehingga kakinya terluka. Mendengar suara itu, Ziki buru-buru masuk dan membawanya untuk diperban. Hari ini, Yuan Xia membawa kue keberuntungan untuk diberikan kepada keponakan bibisan, sekalian menunggu Pei Shen. Tepat pada saat itu, dia menerima telepon ruang dan waktu. Dia langsung bertanya siapa dia, mengapa dia tahu hal-hal yang terjadi di masa depan. Dia meminta dia untuk datang ke loteng 307. Yuan Xia langsung teringat bahwa itu adalah rumah anak kecil itu. Saat kecil dia bersembunyi dari penagih hutang ayahnya sehingga mengaku sebagai adik perempuan anak kecil itu. Yuan Xia bertanya di mana anak kecil itu dalam ruang dan waktu tetapi telepon kehilangan koneksi. Yuan Xia teringat pertama kali bertemu putra Paman Heng. Dia melihat botol obat penenang sehingga dia sering mencari alasan untuk tinggal di sekolahnya. Dia bahkan diam-diam mengganti obat tidur dengan catatan tempel karena takut kehilangan anak kecil itu. Yuan Xia percaya anak kecil itu ada di sampingnya.
Ketika bertemu Passion, dia memintanya untuk membantunya berpura-pura menjadi pacarnya sekali. Setelah itu, dia akan menjelaskan dengan jelas kepada keluarganya. Dia juga pamer bahwa dia baru saja dipindahkan dari cabang untuk bekerja di kantor pusat. Dia berjanji akan berusaha menjadi luar biasa agar diakui oleh gadis yang disukainya. Yuan Xia juga menyemangatinya bahwa dia pasti akan berhasil. Dalam ruang dan waktu, Ziki menerima foto pasangan kekasihnya dengan Yuan Xia. Dia mengagumi Ziki di ruang dan waktu paralel yang bisa melakukan hal seperti itu. Dia tahu dia telah mengganggu masa lalu agar Ziki tahun 2024 bisa mengalami momen yang dia lewatkan. Untuk menyelidiki kematian ayahnya, dia secara tidak sengaja telah mendorong Yuan Xia menjauh. Hingga terakhir kali bertemu dengannya, dia tidak mengerti mengapa Yuan Xia muncul di pesta pertunangan dan meninggal tanpa sebab. Kembali ke masa sekarang, Yuan Ning memberitahu Ziki bahwa dia telah menyelesaikan kontrak dengan dana investasi. Ziki berencana untuk melakukan penelitian di cabang tempat ayahnya pernah melakukan eksperimen di daerah terpencil itu. Dia berpikir akan memancing Yao Wei untuk muncul agar bisa menangkapnya. Namun, Yuan Ning khawatir rencana Ziki untuk memancing Yao Wei akan membuat Yuan Xia salah paham. Ziki memutuskan untuk memberitahunya, sudah saatnya dia tahu identitas aslinya. Sementara itu, Yuan Xia memeriksa setiap orang di sekitarnya untuk menebak siapa anak kecil itu. Dia memikirkan Passion, karena dia pernah pamer makan pangsit di rumah bibisan saat kecil. Tepat pada saat itu, Ziki pulang, dan melihat Yuan Xia diam-diam menulis namanya. Melihat tanda silang, Ziki menyalahkan Yuan Xia yang masih menyangkalnya, padahal dia sudah berusaha berbuat baik. Dia mengatakan tanda silang ini memiliki arti lain. Dia langsung menulis namanya lagi dan tercengang melihat bibirnya. Yuan Xia melihat kotak pangsit tepat saat Passion datang. Dia mengajak Yuan Xia makan hotpot malam ini, tapi dia menolak karena sudah punya janji dengan Ziki. Setelah dia pergi, dia berpikir dalam hati bahwa Passion mungkin adalah anak kecil itu dan diam-diam memesan pangsit untuknya. Malam itu, Ziki menyiapkan meja hotpot sendiri untuk Yuan Xia. Dia bercerita hari ini sangat senang karena menemukan kembali teman lama yang hilang. Dia diam-diam membelikannya makanan yang memiliki makna khusus. Ziki senang berpikir dia sudah mengingatnya. Ziki juga memutuskan untuk mengungkapkan identitasnya kepada Yuan Xia. Karena itu, dia sengaja meminta Yuan Xia membantunya membersihkan kutu untuk burung beo. Sebelum pergi, dia memanggilnya Yuan Yuan, karena Yuan Yuan adalah nama panggilannya, dan menyuruh burung beo itu memanggilnya juga. Siapa sangka burung beo itu tidak mau bekerja sama, bahkan memaki dia bodoh. Saat ini, Yuan Xia baru saja tiba, Ziki buru-buru mengatakan dia sedang berlatih bicara. Namun, percakapan mereka berdua barusan telah direkam oleh perekam suara. Ketika Yuan Xia membawa burung beo itu untuk membersihkan kutu, dia tiba-tiba mendengar burung beo itu memanggil Yuan Yuan. Ini membuat dia langsung curiga bahwa Passion adalah kakak laki-laki tetangga yang dia cari, karena dia juga memelihara burung beo. Tapi dengan hati-hati, dia tidak langsung bertanya, melainkan keesokan harinya saat bekerja, dia diam-diam mengamati setiap gerak-geriknya. Yuan Ning melihat Yuan Xia mengintip Passion. Yuan Xia menjelaskan, dia melihat Passion karena merasa dia tidak mirip teman lamanya. Yuan Ning mengingatkan bahwa konferensi pers peluncuran proyek yang akan datang akan mengundang 11 lin. Karena dia adalah putri dari sponsor, dia berharap Yuan Xia tidak terlalu memikirkannya. Yuan Xia menerima pesan dari Ziki yang memberitahu akan makan malam bersama 11 kun. Namun, tepat saat dia bersiap untuk pulang, dia melihat Ziki naik ke mobil 11 lin. Menunggu Ziki kembali, dia menyalahkannya karena makan malam dengan 11 kun tetapi ada 11 lin. Yuan Xia cemburu, menegaskan bahwa dia juga punya teman masa kecil. Ziki yang sedang senang mendengar Yuan Xia pamer bahwa itu adalah Passion. Yuan Xia kembali ke kamar, menyalahkan dirinya sendiri karena mulutnya di luar kendali. Dia menemukan perekam suara masih menyala. Dia membukanya dan mendengarkan percakapan di dalam perekam suara. Dia baru mengerti, ternyata kakak laki-laki tetangga yang selama ini dia cari adalah Ziki. Pantas saja pada hari pertama dia bekerja, dia mengatakan sudah menunggunya sangat lama. Bahkan dia diam-diam melindunginya, mengirim sinyal untuk mengingatkan masa lalu kepada Yuan Xia. Namun, tepat saat dia berharap Ziki secara proaktif mengakui identitasnya, dia malah sengaja menyembunyikannya. Marah, Yuan Xia mengajaknya ke pasar malam, sengaja membeli makanan yang tidak disukai Ziki, berbelanja macam-macam, bahkan membeli baju pasangan. Setelah mereka berdua berganti baju pasangan, mereka terlihat seperti sedang fashion show. Namun,
Tepat saat mereka berdua sedang menikmati suasana, mereka ditabrak oleh orang asing. Tapi mereka berdua tidak menyangka, setiap gerakan mereka diawasi oleh Yo Wei. Kali ini, dia pasti akan membuat Ziki membayar. Dia akan menghancurkan Ziki di konferensi pers. Oleh karena itu, Yo Wei langsung menghubungi orang misterius, meminta pihak lain untuk membawanya ke luar negeri setelah konferensi pers selesai. Yuan Xia telah mengetahui bahwa orang di ruang dan waktu ganda adalah Ziki. Dia bercerita, setelah dia berhenti bekerja, mereka kehilangan kontak. Mengetahui Yuan Xia pergi ke luar negeri, dia meneleponnya, hanya untuk menyaksikan dia meninggal. Hingga sekarang, pelakunya masih belum ditemukan. Ziki tiba-tiba melihat Yuan Xia di rumah sakit, makam di depannya menghilang, masa lalu telah berubah, dokter mengatakan Yuan Xia mungkin tidak akan bangun. Meskipun demikian, Ziki tetap bersyukur karena Yuan Xia masih hidup. Kembali ke masa sekarang, Ziki meminta Yuan Xia untuk membawa Pei Shen ke konferensi pers. Dia mengingatkannya, Pei Shen adalah saingan cinta yang tangguh. Ziki berpendapat bahwa menjaganya di sisinya untuk mengendalikan. Dia menunggu Yuan Xia untuk pergi bersama, tapi dia malah naik ke mobil Yuaning. Melihat Pei Shen mengemudi di sisi lain, Ziki terlihat cemburu. Dia bertanya-tanya mengapa Yuan Xia masih marah padanya, menyanyiakan begitu banyak makanan ringan yang dia siapkan untuknya di dalam mobil. Di tengah jalan, Yuan Xia menerima pesan suara dari Xing Nan, menyalahkannya yang mencampakkannya setelah menggodanya. Dia menawarkan untuk berkencan dengannya, di tengah jalan mobilnya dihentikan. 11 Lin muncul, mempertanyakan Yuan Xia yang tidak memiliki rencana transportasi. Mendengar Ziki bertanya di mana Tuan 11 Kun, 11 Lin mengatakan ayahnya tiba-tiba tidak enak badan sehingga dia menggantikannya. Ziki meminta Yuan Xia membatalkan konferensi pers, isi pengumuman akan digabungkan dengan upacara peluncuran besok pagi. Saat beristirahat karena hujan, Ziki memikirkan cara untuk membujuk Yuan Xia. Bui Tam membagikan kartu kunci kamar kepada setiap orang, juga menyiapkan air hangat untuk Muin Ha. TKY mengingatkannya untuk minum lebih sedikit air, agar wajahnya tidak bengkak karena besok ia harus tampil di depan kamera. Namun Muin Ha menolak, dan mengalah padanya, sambil mengejeknya bahwa ia sudah tampan dari lahir meskipun sering begadang, hanya tersisa 2 pria. TKY mengatakan ia tidak melarang orang lain untuk mengejar Muin Ha. Namun dengan syarat, orang tersebut harus benar-benar menyukainya, bukan karena tujuan lain. Ketika kembali ke kamar, ia bertemu Silam, yang sudah lama menunggunya. Sila mengatakan kepadanya bahwa ia telah memutuskan untuk mengakhiri perasaannya kepadanya dengan cara yang baik. 2 orang keluar dari hotel, kebetulan, adegan ini sekali lagi dilihat oleh Muin Ha. Bui Tam bertanya apakah dia cemburu. Muin Ha percaya pada TKY, karena dia membuatnya merasa aman. Bui Tam curhat bahwa gadis yang ia cintai menyukai orang lain, ia hanya bisa melindunginya secara diam-diam. Mengingat kembali kejadian di toko wonton dan burung beo, Muin Ha berpikir dalam hati mengapa Bui Tam harus berpura-pura menjadi kakak kecil. Di sisi lain, Sila mempertanyakan mengapa TKY tidak menyukainya. Ia menegaskan bahwa mereka tidak cocok. TKY berpendapat bahwa Silam dibutakan oleh keinginan untuk memiliki. Baginya, ia hanya seperti pakaian yang sudah dibeli oleh orang lain. Ia menyangkalnya, karena setiap tahun ia masih mencurahkan hati untuk memilih hadiah ulang tahun untuk TKY, meskipun tahu ia tidak akan membukanya. Ia ingin keluar dari jurang, menuju matahari. Ia mengakui belum berkencan dengan Muin Ha, perasaannya terhadapnya tidak pernah berubah. Saat ini, untuk mendapatkan kepercayaan dari Muin Ha, Bui Tam sengaja muncul ketika orang berpakaian hitam hendak menyerangnya. Tanpa diduga, orang di dalam kamar ternyata adalah Muin In, dan Muin In, setelah melihat dengan jelas wajah pria itu, baru menyadari bahwa ia telah ditipu. Pada saat yang sama, untuk memancing Chu Dui muncul, Muin Ha sengaja mengambil risiko. Tentu saja, setelah melihat Muin Ha sendirian, Chu Dui berniat untuk menyerang secara diam-diam, tetapi tanpa diduga ia ditendang oleh TKY. Chu Dui baru mengerti, ternyata ia sudah lama jatuh ke dalam perangkap TKY. Ternyata TKY sudah merencanakan dengan matang bersama Muin In, menunggu Chu Dui masuk perangkap, bahkan sengaja membiarkan Muin Ha mengungkapkan detail konferensi pers. Tujuannya agar Chu Dui datang sendiri, seperti tongkat yang memukul punggung sendiri. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan Chu Dui kepada polisi. Melihat TKY khawatir, Muin Ha mengatakan ia tidak terluka, hanya menyayangkan hari ini tidak bisa melihat hujan meteor. TKY pun membawanya ke suatu tempat. Ini adalah hadiah pengganti dari TKY karena membuat Muin Ha melewatkan hujan meteor. Di sini, ia memberinya kejutan dengan cahaya kunang-kunang dan menepati janji dari belasan tahun yang lalu, yaitu menyaksikan hujan meteor bersama.
Ia menceritakan bahwa saat berusia 18 tahun, pada momen tergelap dalam hidupnya, kehadiran dialah yang membuat ia, yang pernah berada di ambang keputusasaan, mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia menaruh sebotol obat untuk memotivasinya agar tidak menyerah pada diri sendiri. Ia menasihatinya bahwa waktu akan membawa awal yang baru. Bahkan saat berada di dasar jurang yang paling dalam, ia tetap harus menengadah ke bintang-bintang, tidak seharusnya terus bersembunyi di dalam kegelapan tetapi harus melangkah keluar, menuju matahari. Setelah itu, ia memberikan kepada Nguyen Ha sebuah kartu pelajar yang pernah ia temukan dan memastikan bahwa dialah orang yang telah menyelamatkannya di masa lalu. TKY bertanya apakah ia bisa menerima dirinya yang sekarang. Pengakuan cinta tulusnya membuat Nguyen Ha terharu, dan dalam momen emosional itu, ia tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Pada saat ini, keduanya menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah saling menyelamatkan dan akhirnya bersatu. Di ruang dan waktu ganda, TKY tahun 2025 berharap Nguyen Ha bisa sadar. Nguyen In menelepon untuk melaporkan bahwa ia telah menemukan bahwa pelakunya adalah Buit Ham. TKY berpikir bahwa ia mencoba mengintervensi garis waktu untuk mengubah hasil yang menyebabkan Nguyen Ha meninggal. Namun sekarang, TKY akan mengubah caranya. Ia ingin Nguyen Ha memberikan ponselnya untuk kembali ke tahun 2024. Kembali ke masa sekarang, TKY dan Nguyen Ha secara terbuka berpacaran. Buit Ham melihatnya dan langsung mengubah ekspresinya. Ia mengingatkan semua orang untuk bersiap-siap menuju upacara pembukaan. Khawatir tangan TKY masih sakit karena memukul Chu Dui, Nguyen Ha mengingatkannya untuk melindungi dirinya sendiri. Ia teringat di masa lalu Chu Mui HNG mengundang Nguyen Ha untuk makan wonton di hari ulang tahunnya. Chu Mui HNG selalu menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Saat istrinya meninggal, ia juga tidak bisa kembali tepat waktu. Saat itu, ia menasihatinya untuk mencari cara untuk menebusnya. Semuanya masih belum terlambat. Ia memutuskan untuk pulang dan menelepon untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada putranya. TKY bercerita, malam itu ayahnya menelepon, tetapi ia tidak mengangkatnya. Ia membenci ayahnya karena pekerjaannya sehingga tidak bisa kembali untuk bertemu ibunya untuk terakhir kalinya. Sampai ayahnya meninggal, ia sangat menyesal sehingga mengunci diri di loteng. Nguyen Ha berterima kasih kepada Chu Mui HNG yang telah menyatukan dirinya dan TKY. Ia meminta maaf karena ingkar janji untuk menyaksikan hujan meteor bersama. Nguyen Ha membanggakan akan memberikan hadiah spesial kepada TKY jika ia mendapatkan izin dari seseorang. Ketika konferensi pers baru saja selesai, Nguyen Ha kembali menerima telepon dari TKY dari masa depan, menceritakannya bahwa mereka telah berhasil mengubah hasil dan menemukan pelakunya, yaitu Buit Ham. Ia meminta agar dia memberikan ponselnya kepada TKY, tetapi Buit Ham yang berada di dalam mobil, berniat untuk menabrak Nguyen Ha. TKY tiba-tiba muncul, merusak rencananya. TKY menyadari bahwa ponsel kuantum itu adalah hasil penelitian ayahnya. Nguyen Ha membanggakan bahwa orang di ujung telepon adalah TKY dari 1 tahun kemudian. Ia mengatakan pelakunya adalah Buit Ham. Keesokan harinya, Nguyen Ha bertemu Buit Ham di kantornya. Ia menggunakan alasan membawa makanan untuknya. Buit Ham meminta maaf karena membuat dia salah mengira dia adalah teman lama yang sedang dia cari. Gadis yang diam-diam ia sukai adalah Nguyen Ha. Ia menegaskan bahwa di hatinya hanya ada TKY. Dalam eksperimen, Nguyen Ha menemukan sinyal komunikasi kuantum berada di dalam gedung tetapi tidak tahu dari perangkat mana sinyal itu berasal. TKY mengajak Nguyen Ha untuk mencari sumber sinyal bersama. Buit Ham juga meminta untuk ikut. Ia diam-diam masuk ke tangga darurat, bertemu dengan Nguyen Ha yang sedang menelepon. Ternyata, ia sudah tahu lokasi sinyal di area tangga darurat, tepatnya dari ponsel di tangan Nguyen Ha. Tepat pada saat itu, TKY datang. Nguyen Ha beralasan bahwa ia ada urusan di sore hari sehingga tidak bisa pulang kerja bersamanya. Namun, Buit Ham mengikuti Nguyen Ha sampai ke toilet, ia bersembunyi di bilik di sebelahnya. Setelah dia pergi, ia masuk untuk mengambil ponsel tetapi tidak tahu bahwa ia telah jatuh ke dalam perangkap TKY. Melihat reaksi Buit Ham yang seolah sudah tahu keberadaan ponsel ruang dan waktu, TKY menduga ada seseorang di belakang yang menyuruhnya. Orang yang tahu tentang ponsel ruang dan waktu dan ingin memilikinya, hanyalah Sikon. Tentu saja, Buit Ham datang mencari Sikon. Dulu, Mui HNG pernah berbagi hasil penelitiannya dengan teman terdekatnya, Sikon. Sikon berpikir bahwa ponsel ruang dan waktu akan membawa kekayaan tak terbatas. Namun, Mui HNG tidak ingin sembarangan mengubah masa lalu karena hal itu dapat menghancurkan seluruh dunia. Sikon bersikeras untuk berinvestasi pada Mui HNG untuk memproduksi ponsel secara massal guna menciptakan dunia baru, tetapi Mui HNG menolak. Saat Mui HNG pergi, Sikon tidak sengaja mendengar percakapan telepon Mui Nin dari masa depan.
ia membanggakan telah menepati janjinya, menyembunyikan rahasia tentang ponsel itu. Melihat Mui HNG bersikeras, Sikon pulang, tetapi ia mulai mengancam dan mengejar Mui HNG. Sikon tidak sengaja menemukan Mui HNG menyerahkan ponsel kepada Muinha agar ia bisa menelepon untuk mengingatkannya agar waspada terhadapnya. Sikon terlihat puas, berpikir ponsel itu akhirnya jatuh ke tangannya. Ia berencana untuk menelepon dirinya sendiri di masa lalu untuk mengingatkannya agar lebih sering berada di sisi putrinya. Semua hal yang belum ia lakukan akan ia lakukan. Namun, Buitham berpikir TKY tidak akan mengungkapkan cara menggunakan ponsel itu. Ternyata, TKY sudah mencurigai Sikon sejak pesta silam. Ia berjanji akan berinvestasi pada TKY untuk meneliti komunikasi kuantum, sementara di masa lalu ia hanya berdiam diri melihat ibunya jatuh ke dalam krisis. Muinha teringat, ketika Chung Wei HNG memberikan ponsel itu, ia berpesan agar pada pukul 12 siang di hari yang sama 1 tahun kemudian, ia harus menelepon untuk mengingatkan orang di ujung telepon agar tidak mengungkapkan rahasia ini. Tepat 1 tahun kemudian, ia menepati janjinya, tetapi tidak tahu bahwa orang yang menerima panggilan itu adalah Sikon. TKY berpendapat bahwa kematian ayahnya pasti berhubungan dengan Sikon. Setelah ayahnya meninggal, Sikon berpikir ponsel itu berada di tangan TKY sehingga ia menyuruh Chudui untuk mengawasinya. Ketika ia mengetahui ia tidak memegang ponsel itu, ia segera menyuruh Chudui untuk membawanya ke luar negeri. Muin Hatrinya telah menyapa Sikon di pesta. Ia curiga ia memegang ponsel itu sehingga ia menyuruh Chudui untuk mencelakainya lalu mencampurkan tasnya. Tidak ada apa-apa di dalam tas, Chudui pun pergi untuk menggeledah rumah Muinha. Karena ia harus melarikan diri, Sikon menyuruh Buitham untuk mendekatinya. TKY berpikir sudah saatnya untuk menyerang Sikon. TKY tahun 2025 mengetahui bahwa Muinha mengalami gagal organ, tidak bisa disembuhkan. Ia meminta Hinnam untuk menelepon TKY tahun 2024 karena jika ia menelepon sendiri akan terjadi gangguan gelombang elektronik. Hinnam memberitahunya bahwa TKY, untuk menjebak Sikon, telah bertunangan dengan Silam. Tetapi Muinha muncul dan pergi dari pesta. Mereka telah menggunakan ruang dan waktu paralel untuk mengubah masa lalu, tetapi tetap tidak bisa mengubah takdir Muinha. Karena ponsel ruang dan waktu, Sikon akan menggunakannya untuk mengancam TKY. Oleh karena itu, TKY ingin membawanya ke luar negeri, menghindari segala kemungkinan bahaya. Muinha setuju untuk pergi. Ia tahu ia khawatir padanya, berterima kasih padanya karena menghormatinya, menanyakan pendapatnya alih-alih menipunya untuk naik pesawat. TKY berjanji akan menyelesaikan semuanya lalu terbang untuk mencari Muinha. Ia akan menggunakan sisa hari-harinya untuk lebih sering berada di sisinya. Ia tahu Muinha setuju pergi ke luar negeri agar ia tenang. Ia ingin segera bertindak terhadap Sikon agar ia tidak bisa menyentuhnya lagi. Muinin berpikir, jika Muinha tahu TKY hanya mengatakan setengah, menyembunyikan setengah, maka ia tidak akan membiarkannya. Tetapi TKY berharap kali ini ia dapat secara tuntas mengubah nasibnya. Ia meminta Hinnam dan Muinin menandatangani surat wasiat Muinha sebagai notaris. Muinin berpendapat ia tidak akan menandatangani surat wasiat. TKY menegaskan, dengan kosakata baru Muinha, ia tidak akan tahu itu adalah surat wasiat. Setelah itu, ia dengan gembira pergi menjemput pacarnya karena malam ini akan turun hujan. Di sisi lain, Muinha sedang rajin belajar bahasa baru, ia dengan bahagia melihat pacarnya datang menjemput. TKY memintanya untuk menandatangani dokumen pendaftaran sekolah di Prancis. Sesuai dugaan, Muinha hanya mengenali 2 kata di dalam surat wasiat itu. Ia tidak ragu-ragu untuk menandatangani. Melihat hujan, Muinha merasa beruntung karena memiliki dirinya. TKY berpesan agar ia ingat untuk selalu melihat ramalan cuaca. Ia sudah menyiapkan aplikasi ramalan cuaca khusus untuk Muinha. Dengan begitu, ketika di luar negeri tanpa dirinya, ia tidak perlu khawatir lupa membawa payung. Keesokan harinya, TKY membawa Muinha ke toko buku. Ia ingin memanfaatkan waktu untuk menambah pengetahuannya sebelum pergi ke luar negeri. Pemilik toko buku mengatakan toko itu sedang menjalankan program kartu pos perjalanan waktu. Setiap orang akan masuk ke koleksi ponsel, menekan nomor untuk mendapatkan kartu pos dan mengirim pesan. Toko buku akan mengirimkannya setelah 1 tahun. Saat itu, penerima akan memindai kode pada kartu pos untuk mendengarkan pesan. Agar tidak menyesal, TKY sengaja membawa Muinha ke toko ponsel waktu. Ia ingin di sini, meninggalkan semua kata-kata yang belum terucap kepada Muinha, menuliskannya dalam surat cinta yang dikirim ke masa depan. Dibandingkan dengan TKY di masa depan, ia yang sekarang sangat beruntung bisa berada di sisi Muinha. Di sisi lain, Hinnam ingin berbicara serius dengan Muinin. Ia setuju dengan syarat ia yang akan menentukan tempatnya.
Muinin membawa Hin Nam ke hotel untuk berbicara semalaman. Melihat ekspresi canggungnya, ia tahu ini adalah pertama kalinya ia masuk hotel dengan seorang gadis. Hin Nam mengatakan ia ingin mengembangkan hubungan yang serius dengannya. Ia menyuruhnya menunggu ia mandi lalu melanjutkan pembicaraan. Hin Nam gelisah, jadi ia minum alkohol untuk menenangkan diri. Sementara itu, TKY membeli kue ulang tahun untuk merayakan ulang tahun Muin Ha 2 bulan lebih awal. Ia bahkan mengira ia akan melamarnya. TKY bertanya apakah ia akan setuju jika ia melamarnya. Ia mengatakan jika menikah, ia harus menandatangani perjanjian pranikah untuk menghindari kehilangan segalanya saat ke luar negeri dan juga membawa separuh kekayaan bos. TKY menegaskan bahwa ia tidak akan mengekang Muin Ha. Ia akan mencintainya sepanjang hidupnya. Ketika ia hendak menciumnya, Muin Ha menghentikannya, mengingatkannya bahwa ia belum makan kue. Namun ia tidak ingin makan kue lagi, ia ingin menghabiskan waktu terbaik bersamanya. Pagi-pagi sekali, Hin Nam mendapati dirinya sedang berbaring di samping Muin. Dia ingat, tadi malam dia mabuk dan bertanya mengapa dia selalu menggodanya. Dia mendorongnya ke bawah, ingin menciumnya, tetapi kemudian dia pingsan. Muin menghela nafas karena dia harus menjalani satu malam tanpa daging. Setelah semuanya siap, TKY dengan enggan mengantar Muin Ha ke luar negeri. Melihat punggung Muin Ha yang perlahan menghilang, hati TKY terasa hancur. Tapi dia mencintai Muin Ha, jadi dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk melindunginya. Kemudian, dia menghubungi Muin untuk bersiap-siap bertindak. Pada tahun 2025, Muin Ha menerima surat yang ditinggalkan TKY setahun sebelumnya di toko buku. Dalam surat itu ada kata-kata penyesalan, ketakutan kehilangan orang yang dicintai, dan pernyataan cinta bahwa dia mencintainya. Ternyata, masa lalu telah berubah, TKY telah mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan Muin Ha. Pada tahun 2024, setelah mengantar Muin Ha ke bandara, TKY sendirian pergi menghadapi Sikon. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menggunakan Muin Ha untuk mengancamnya, menuntut agar dia menyerahkan cara menggunakan ponsel dua dunia. Terpaksa, TKY harus setuju. Eslam yang mendengarnya secara diam-diam, mencoba untuk campur tangan tetapi dia dikunci. Saat ini, Muin Ha tiba-tiba menemukan bahwa dokumen yang dia tanda tangani adalah surat warisan. Dia segera menelepon TKY tetapi tidak bisa menghubunginya. Sementara itu, TKY menggunakan taktik penundaan agar Muin Ha dapat meretas data dari ponsel Sikon. Seiring berjalannya waktu, Muin Ha berhasil mengakses ponsel Sikon dan mendapatkan bukti kejahatannya. Pada saat yang sama, Sikon juga menerima telepon dari bawahannya, mengetahui bahwa rahasianya telah terungkap. Dia menyadari bahwa ini adalah jebakan TKY. Dengan marah, dia segera memerintahkan bawahannya untuk memberi pelajaran kepada TKY. Karena dia sendiri sudah tidak punya jalan kembali, dia juga ingin menyeret TKY bersamanya. Ketika TKY sendirian dan tidak waspada, dia dipukul hingga pingsan oleh pengawal dan dikunci. Ketika TKY bangun, pada saat kritis dia menerima telepon dari Muin Ha, mengatakan kepadanya bahwa dia ada di ruang dingin. Kelompok Muin Ha segera menyelamatkan TKY dan membawanya ke rumah sakit. Ketika dia bangun, melihat Muin Ha di sisinya, dia sangat menyalahkan diri sendiri. Melihat Muin Ha yang marah, TKY hanya bisa merajuk meminta maaf. Beberapa hari setelah keluar dari rumah sakit, TKY masih belum bisa memahami mengapa Muin Ha merajuk. Mungkin karena mereka saling mencintai, jadi Muin Ha sengaja membaca surat warisan di depannya. Bagi TKY, Muin Ha saat ini meskipun bukan istrinya, tetapi dia adalah segalanya baginya. Mereka berdua juga telah sepakat, di masa depan siapapun yang pergi lebih dulu, yang ditinggalkan harus hidup dengan baik saat ini, tidak boleh tenggelam dalam masa lalu. TKY menandai janji itu dengan sebuah ciuman, sebagai tanda persetujuan. Muin Ha khawatir karena selama beberapa hari dia tidak menerima telepon dari ruang dan waktu ganda. Saat ini, Hin Nam melaporkan bahwa Eslam melakukan bunuh diri. Sebelumnya, dia pernah menelepon TKY, meminta maaf karena tidak segera menemukan konspirasi ayahnya dan merasa bersalah karena ayahnya pernah mengakhiri hidup ayahnya. Namun, semuanya belum berakhir. Bui Tam tiba-tiba menelepon Eslam, memintanya untuk datang ke bank bersama untuk membagi dua jumlah uang yang ditinggalkan ayahnya. Sebenarnya, dia ingin menggunakan ponsel ruang dan waktu untuk menukar uang. Muin Ha ingat bahwa TKY pada tahun 2025 pernah mengatakan bahwa Bui Tam adalah pembunuhnya. Mungkin yang sebenarnya dia inginkan adalah ponsel ruang dan waktu. Untuk memverifikasi dugaan ini, tugas terpenting mereka sekarang adalah menemukan Bui Tam. Seluruh kelompok kembali ke kampung halaman Bui Tam untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa dia adalah seorang yatim piatu yang pernah ditinggalkan oleh ayahnya,
dan dijemput oleh seorang wanita kaya ke kota. Ternyata, takdir antara Buitham dan Eslam dimulai sejak mereka masih kecil. TKY diam-diam masuk ke rumah Buitham dan melihat banyak tiket konser Eslam. Mungkin dia pernah benar-benar mencintainya, tetapi semua tindakan mereka diawasi oleh Buitham. Dia pikir dia memegang kendali, tetapi TKY sudah menyadarinya lebih awal dan sengaja menyelinap ke rumah Buitham pada malam hari, menunggu dia jatuh ke dalam perangkap. Benar saja, seseorang berpakaian hitam dengan cepat muncul di halaman, semua orang juga mengejar keluar. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ini adalah taktik pengalihan Buitham. Begitu mereka mengejar keluar, Muinha sudah dipingsankan oleh Buitham. Ketika dia bangun, dia mendengar Buitham berbicara di telepon dengan seseorang, jadi dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Tapi pada akhirnya dia tetap terdesak ke tebing oleh Buitham. Muinha mencoba membujuk Buitham untuk kembali, tetapi saat ini dia sudah kehilangan akal sehatnya. Saat itu, TKY juga datang ke sini untuk membujuknya agar tidak buta. Meskipun dia menanggung dosa untuk Eslam, dia juga tidak bersalah. Buitham mengatakan bahwa dia pernah ingin memiliki ponsel untuk mengubah nasibnya dengan Eslam. Tapi hidup tidak ada seandainya. Setelah itu dia mendorong Muinha dan melemparkan dirinya ke laut. Setelah mengalami hidup dan mati di tebing ini, tidak ingin meninggalkan penyesalan, Muinha secara proaktif mengucapkan 3 kata, "Aku mencintaimu." Mereka berciuman dengan penuh gairah, seolah-olah seluruh dunia hanya ada mereka berdua. TKY menerima panggilan dari Muinha 2025, seperti masa lalu yang berubah, keduanya aman. Dia menyarankan untuk menghancurkan ponsel ruang dan waktu, karena itu adalah penyebab dari segalanya. TKY setuju, dia ingin memulai kembali dengan Muinha, mengadakan pernikahan yang berbeda. Ketika fotografer datang, Muinha baru tahu bahwa dia membawanya ke sini untuk mengambil foto pernikahan. Selanjutnya, belajar mengemudi, tetapi dia tidak menyangka Eslam sudah menunggu di tikungan untuk menabrak mobil Muinha. Pada tahun 2024, Eskon meninggal dunia, sebelumnya dia telah mengakui semua kejahatannya. Eslam menelepon untuk mengucapkan selamat tinggal, dia mengatakan bahwa dia tidak pernah bertemu Buitham. Meskipun di rumahnya ada banyak foto dia tampil, TKY yang mendengarnya langsung merasa curiga. Muinha menerima panggilan ruang dan waktu dari tahun 2025, dia pernah meninggal karena ditabrak mobil oleh Eslam. TKY menyesal karena telah mengajarinya mengemudi, mereka menemukan hadiah ulang tahun itu yang dibuat oleh Muinha sendiri. TKY yakin ayahnya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Dia menduga Eslam memiliki kepribadian antisosial, mungkin dia menyimpan barang-barang korban sebagai trofi. Muinha memutuskan untuk menjadi umpan, karena orang seperti Eslam tidak akan membiarkan dia dan TKY bersama. TKY ketakutan, tetapi Muinha mengatakan hanya dengan menghadapinya mereka bisa mengubah nasib. Dia menduga Eslam akan memanfaatkan THN, asisten TKY, untuk mengambil ponsel. Tapi sekarang mereka membutuhkan bantuan TKY di masa depan. Semoga besok dia akan menelepon ponsel 2 dunia tepat waktu, memberitahu Eslam tentang nasib akhir Muinha di masa depan. Tak disangka, dia ditolak oleh TKY di masa depan. Dia sama sekali tidak akan membiarkan Muinha terluka sedikit pun. Keesokan harinya, Muinha melaksanakan rencananya, dengan sengaja meletakkan ponsel di dalam loker dengan kata sandi di depan asisten. Seperti yang diduga, tidak lama kemudian, asisten itu diam-diam mengambil ponsel dan memberikannya kepada Eslam. Saat itu, TKY dari tahun 2025 menelepon, dengan sengaja menceritakan proses bagaimana Muinha terluka dalam garis waktu awal. Dia mengingatkan bahwa cara dia dalam bahaya kali ini persis sama dengan kejadian di ruang dan waktu sebelumnya. Hanya saja pertunangan dia dan Eslam telah menjadi pernikahan dia dan Muinha. Dia juga menyebutkan Buitham dan mengingatkannya untuk sangat berhati-hati terhadap Eslam. Ketika TKY sedang berbicara, Muinha tiba-tiba menyela dengan sebuah lamaran. Hal ini membuatnya tidak bisa tidak terkejut, karena dia belum sempat melamar, dia sudah mendahului. Kebingungan di wajahnya membuat Muinha salah paham bahwa dia tidak setuju. Segera, TKY menjelaskan, menyangkal semua keraguannya dan dengan cepat membalas dengan lamaran resmi. Dia menegaskan bahwa dia akan menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungi wanita yang telah menerangi hidupnya selama hari-hari yang gelap. Kehadirannya telah memberinya kehidupan baru, kemungkinan lain untuk bahagia. Mengakhiri percakapan, keduanya saling berciuman penuh gairah, menegaskan cinta yang mendalam satu sama lain. Dengan cepat, Hinnam di sisi ini menerima telepon dari TKY, mengatakan bahwa dia tidak akan datang ke acara lamaran lagi. TKY juga berpesan kepada Hinnam bahwa dia telah menyiapkan lokasi untuknya, jadi ambil kesempatan ini. Didorong oleh teman baiknya,
Hin Nam tidak lagi pemalu, dia secara proaktif mengungkapkan perasaannya kepada Mui Nin. Dia bertanya apakah dia berani mendaftar pernikahan dengannya besok. Ketika dia menerima persetujuan darinya, Hin Nam segera mengambil sekelompok balon di belakangnya, menaruhnya di tangan Mui Nin, berjanji besok akan memberinya sebuah cincin, berharap dia akan menikah dengannya. Tak disangka, dia ditarik oleh Mui Nin untuk berciuman, kedua pasangan itu akhirnya bersama. Namun, selanjutnya mereka harus menghadapi Eslam yang terdesak. Keesokan harinya, TKY mengadakan pernikahan sesuai rencana, menunggu Eslam jatuh ke dalam perangkap. Benar saja, Eslam mengenakan gaun hitam panjang dan datang ke pernikahan, memberitahu TKY bahwa dia tidak akan pernah melihat Muin Ha lagi. Ternyata, Eslam telah mengunci Muin Ha di dalam lemari es dengan cara yang sama seperti Muin Ha yang meninggal pada tahun 2025. Tapi dia tidak menyangka bahwa akhir kali ini berbeda dengan masa depan. Di dalam lemari es tidak ada udara dingin dan Muin Nin juga telah menyelamatkan Muin Ha sesuai rencana. Di sisi ini, TKY juga tidak lagi berakting, segera menunjukkan bahwa orang yang ingin dia bunuh sebenarnya adalah dia. Tapi dia bertanya-tanya mengapa dia harus mengakhiri hidup ayahnya. Ternyata tahun itu Eslam yang menyelamatkan Mui HNG yang sedang melarikan diri. Tetapi ketika Mui HNG mengetahui bahwa dia juga sama seperti ayahnya, ingin memiliki ponsel dua dunia, dia turun dari mobil. Saat saling dorong, Mui HNG secara tidak sengaja terdorong jatuh, meninggal di tempat. Siapa sangka Eskon malah menimpakan semua kesalahan pada Mui HNG, lalu membawa Eslam ke luar negeri. Jika bukan karena Eskon yang bersikeras membawanya ke luar negeri, orang yang menemani TKY melewati masa-masa kelam itu tidak akan menjadi Muin Ha, melainkan Eslam. TKY sudah lama menduga bahwa orang yang ingin Eslam bunuh adalah dia. Oleh karena itu, dia sengaja menjatuhkan ponsel yang bisa mengubah nasib akhir Muin Ha saat dia tidak memperhatikan. Namun, tepat saat dia bersiap untuk mengambilnya, Eslam mengeluarkan belati yang sudah disiapkan, menerjang ke arah TKY, tetapi Muin Ha berlari dan melindunginya. Meskipun ponsel dua dunia dapat mengubah masa lalu, itu juga dapat membuat orang hidup dalam penderitaan selamanya dan melupakan kebahagiaan saat ini. Sebelum pingsan, Muin Ha masih berpesan kepada TKY untuk terus maju, hidup seperti TKY tahun 2025, jangan tenggelam dalam penderitaan. Tidak lama kemudian, TKY terbangun dari mimpinya. Muin Ha mendengar suara, bergegas menghampiri, mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Siapa sangka TKY tidak berani percaya bahwa itu adalah kenyataan. Tapi segera setelah itu, Muin Ha menciumnya, memberinya perasaan nyata. Film berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di film berikutnya.